Di sini Anda juga dapat menemukan PSK dari berbagai negara. Kalau yang itu nggak usah lah. Di sini terdapat juga wahana akuarium dengan Lego sebagai hias. Oh, itu ukurannya segede apa sih? Yang terletak di negara bagian Sarawak. Oh, Sarawak. Siapa? Tim AI yang di Sarawak. Heyo, selamat datang lagi di Noob YouTube. Gua Noob Heru dan gua dari Indonesia. Nah, kali ini gua akan ngajak kalian semua buat mengenal lebih jauh tentang Malaysia. Kenapa gua buat video ini? Karena menurut gua perlu tahu lebih dalam tentang penonton gua. Karena kan banyak kan penonton gua yang di video panjang itu kan dari Malaysia. Jadi gua perlulah mengetahui kayak mana sih kehidupan di sana segala macam agar gua lebih paham tentang kalian semua dan intinya kita bisa makin erat gitu ya. Sebelum mulai videonya gua mau ngucapin thank you banget buat teman-teman semua yang masih terus hadir di video gua, entah kalian dari Malaysia ataupun Indonesia, short ataupun video panjang. Intinya thank you banget. Dan semoga Tuhan selalu buat kita bersyukur dan lebih bahagia menjalani hidup kita yang gabut ini. Oke? Jangan lupa push like-nya, langsung aja kita mulai videonya and let's go. Malaysia adalah salah satu negara paling beragam dan menakjubkan di Asia, meski tidak memiliki pariwisata sebanyak negara tetangganya seperti Thailand. Malaysia adalah negara dengan hutan perawan dan suku nomaden yang terisolasi, memiliki ibu kota dengan gedung pencakar langit yang besar. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui bagaimana orang Malaysia menjalani hidup, apa makanan mereka yang paling aneh, dan apa yang terjadi pada penerbangan Malaysia Airlines MH370 yang tragis. Apa tuh? Harga tiket dari Jakarta ke Kuala Lumpur adalah sekitar 1.600.000 untuk satu kali jalan, menempuh jarak sekitar 1.070 km, ditempuh dengan waktu 2 jam. Wah, buat kalian semua tolong ya doain gue, semoga gue bisa ke Malaysia gitu, ngopi bareng sama kalian semua. Turis asal Indonesia dapat memasuki Malaysia selama 30 hari tanpa visa, dan dapat diperpanjang hingga 90 hari di kantor imigrasi Malaysia. Oh gitu. Mata uang Malaysia adalah ringgit Malaysia. 1 ringgit Malaysia sama dengan Rp3.500. Gaji tenaga kerja Indonesia di Malaysia dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Umumnya berkisar antara Rp4 juta hingga Rp100 juta per bulan, dengan masa kontrak selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Siap. Ibu kota dan kota terbesar Malaysia adalah Kuala Lumpur, yang berarti tempat bertemu lumpur, karena didirikan di dekat tempat bertemu lumpur karena tempat pertemuan Sungai Klang dan Gombak. Oh gitu. Suku mayoritas di kota ini adalah suku Melayu India dan Melayu Tionghoa. Mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam, diikuti oleh umat Buddha, Kristen, dan Hindu. Negara bagian Kelantan, Malaysia, memberlakukan hukuman cambuk. Wah, Ali Firvan di Kelantan kan? Ali Firvan, lupa gua. Di depan umum, bagi para pelaku tindak kriminal yang melanggar hukum syariah, seperti zina atau hubungan seksual di luar nikah, menyebarkan video atau foto pornografi, mabuk atau minum alkohol di tempat umum, berjudi atau mengambil bagian dalam perjudian, melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ketat banget Malaysia ya, gila, keren. Jika Anda mengunjungi Kuala Lumpur, jangan lupa mengunjungi Menara Kembar Petronas yang memiliki tinggi 452 meter dengan 88 lantai. Menara ini adalah 88 tinggi bener itu. Bangunan tertinggi di dunia hingga tahun 2003 dan dikalahkan oleh Taipei 101 di Taiwan. Siap. Malaysia terletak di tenggara benua Asia, dan terdiri dari 2 bagian, yaitu Semenanjung Malaysia yang terletak di antara Thailand di utara dan Singapura di selatan. Sedangkan Malaysia Timur terletak di Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara. Taman Negara adalah taman nasional tertua di Malaysia yang terletak di Pahang, dengan luas sekitar 4.343 km persegi. Taman ini bahkan lebih tua dari hutan hujan Amazon dan cekungan Kongo. Hutan eksotis ini dapat dijelajahi melalui jembatan gantung setinggi 40 meter, atau dengan mengarungi sungainya dengan menaiki perahu. Wah, bisa nih. Jalan Tol Federal Malaysia atau Lebuh Raya Persekutuan, menghubungkan Kota Raya Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam dan Kota Klang. Jalan tol yang dimulai dari Salak Selatan Kuala Lumpur hingga berakhir di Bukit Raja, terbagi menjadi 2 bagian ruas tol, yaitu ruas tol berbayar dan ruas tol tidak berbayar, tetapi sejak tanggal 1 Januari 2018, seluruh ruas jalan tol federal dibebaskan biaya. Wih, keren. Tol gratis.
Malaysia berada di bawah kekuasaan Britania Raya dari abad ke-15 hingga kemerdekaannya pada tahun 1963. 31 Di Malaysia, 31 Agustus ya. Di Malaysia Anda dapat menemukan hidangan aneh dan langka, yaitu sup penis kerbau, paru daging sapi goreng, tahu bau, atau cacing sagu tumis atau panggang. Makan anjing atau kucing adalah legal di negara ini, meskipun tidak umum, karena ditemukan beberapa orang Vietnam telah menjualnya ke beberapa kota di Malaysia. Hei, serius ini? Emang beneran ada gitu? Luas Malaysia lebih dari 330.803 km persegi, yang kira-kira sama dengan New Mexico, menempati urutan ke-66 dalam daftar negara terbesar di dunia, dan posisi ke-43 dari negara-negara terpadat, dengan lebih dari 32 juta penduduk. Malaysia adalah rumah bagi harimau Malaya yang mendiami semenanjung Melayu, meskipun juga terlihat di Kelantan, Pahang dan Johor. Harimau ini populasinya telah berkurang menjadi kurang dari 350 ekor dan terancam punah. Wah ya, rata-rata kayak gitu ya. Di Indonesia juga gitu. Rata-rata yang hewan langka segala macam itu benar-benar dilindungi karena hampir punah, ngap. Sejak tahun 2018, hukum Malaysia menetapkan hukuman mati untuk lebih dari 33 jenis pelanggaran, termasuk hukuman mati untuk pelaku korupsi, melakukan penyuapan atau menerima suap, penggelapan dana publik, pengkhianatan terhadap negara dan pengedar narkoba. Sepanjang tahun 2022, ada sebanyak 1.341 terpidana mati di Malaysia, 905 kasusnya melibatkan hukuman mati wajib untuk pengedar narkoba. Oleh karena itu, pantes ya, ketat banget Malaysia ya, gila. Jika Anda pergi ke negara ini, pastikan Anda mengetahui aturan dan hukumnya dengan baik. Lebih baik tidak berbicara tentang politik, ras, atau sesuatu yang buruk tentang negara ini, dan jangan pernah naik taksi tanpa argometer, dan jika Anda tidak dapat menemukannya, gunakanlah aplikasi. Sistem pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, yaitu raja atau yang di Pertuan Agung dipilih dari antara 9 sultan negara bagian untuk masa jabatan. Wah serius lah, gua dari dulu nge-reaction Alif Irfan Malaysia kan, cuman belum tahu sejarah Malaysia, belum tahu bener-bener tentang Malaysia. Ternyata Malaysia itu kerajaan ya, maksudnya dipimpin oleh raja gitu. 5 tahun, setelah itu, sultan lain dipilih untuk menjadi raja berikutnya. Wow, baru tahu. Titik tertingginya adalah Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah, Malaysia, dengan ketinggian 4.095 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Kalimantan, dan tertinggi kelima di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia menempati urutan keempat di Asia Tenggara, dan urutan ke-38 dunia, dan pada tahun 2020, gross domestic product Malaysia mencapai sekitar 336 miliar. Jika dilihat berdasarkan produk domestik bruto yang disesuaikan dengan paritas daya beli, ekonomi Malaysia menempati peringkat ke-24 terbesar di dunia. Menurut data Bank Dunia, pendapatan per kapita penduduk Malaysia adalah sekitar Rp117.400.000 per tahun, atau sekitar Rp9.780.000 per bulan. Wah, transfer. Kagak ngap, canda. Kereta api Johor Bahru adalah layanan kereta api penumpang kelas bisnis dan ekonomi yang menghubungkan kota Johor Bahru di negara bagian Johor, Malaysia dengan kota Woodlands di Singapura. Perjalanan bisa memakan waktu sekitar 55 menit. Wih, deket dah. Malaysia diperkirakan memiliki antara 1.200 dan 1.300 spesies tumbuhan obat yang digunakan untuk mengobati segala penyakit mulai dari sakit kepala hingga malaria. Wah, tanamannya mirip-mirip sama Indonesia ngap. Dan kolera. Hidangan paling populer adalah nasi lemak, atau kalau di Indonesia dikenal dengan nama nasi uduk, yaitu nasi yang dimasak dengan santan, dibungkus dengan daun pisang atau kertas nasi, disertai sambal, teri goreng, kacang goreng, dan timun. Jika Anda mengunjungi Malaysia, jangan lewatkan untuk berkunjung ke Taman Nasional Gunung Mulu, yang terletak di negara bagian Sarawak, di Sarawak. Siapa? Tim AI yang di Sarawak. BTW, gue selalu nyangkutin sama Alif Irfan karena memang gue kenalnya di Malaysia itu Alif Irfan ya. Mohon maaf ini teman-teman semua. Bagian utara Pulau Borneo, Kalimantan. Memiliki luas 52.864 hektar. Taman ini terkenal karena keindahan gua-guanya yang spektakuler dan merupakan warisan dunia UNESCO. Menurut kepercayaan kuno, wanita Malaysia yang hamil tidak diperbolehkan untuk membunuh, mengikat atau menghancurkan apapun, karena dapat mengakibatkan melahirkan bayi yang cacat.
Mereka juga tidak boleh membawa api atau air di punggung mereka, tidak bisa melihat sesuatu yang jelek atau menakutkan, tidak boleh memotong apapun, dan tidak boleh memaku menggunakan paku. Wah, berarti kalau misalkan dia lagi hamil gitu, dia nggak boleh masak gitu berarti? Nggak boleh memotong apapun tuh kayak mana? Bomoh adalah seorang dukun atau ahli spiritual di Malaysia, yang ada dukunnya juga ternyata ya. Memiliki kepercayaan dalam praktik-praktik tradisional atau mistis untuk membantu masalah kesehatan, keuangan, percintaan, atau masalah lainnya yang dianggap sulit untuk diatasi dengan cara konvensional. Beberapa politikus berpaling kepada bomoh, dengan harapan dapat memajukan karir mereka, meskipun Muslim Melayu tidak terlalu menyukai mereka. Oh gitu. Seorang bomoh Ibrahim Madzin, muncul di Bandara Kuala Lumpur sambil memegang teropong kelapa dan bambu. Menurutnya hal itu akan membantu menemukan pesawat MH370. Nah itu tadi tuh, pesawat apa tuh? Pada bulan Maret 2014, pesawat Malaysia MH370 menghilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan. Dengan total 239 orang penumpang dan awak, pesawat itu diyakini jatuh di Samudera Hindia bagian selatan, tapi tidak ada yang bisa menemukan tanda-tanda reruntuhan pesawat ini. Terus kemana? Masyarakat Malaysia menjaga mayat dengan hati-hati sebelum menguburnya, karena beda konteks. Yang tadi tuh, yang pesawat itu tuh sekarang udah ketemu belum sih? Tahayul bahwa jika masyarakat Malaysia menjaga mayat dengan hati-hati sebelum menguburnya, karena ada tahayul bahwa jika kucing melompat ke peti mati, mayat itu akan kembali dalam bentuk setan. Oh ya. Orang Cina Malaysia juga suka mengunjungi kuburan pada malam hari sambil membawa sesaji, dengan harapan akan menerima nomor undian keberuntungan dari kerabat mereka yang telah meninggal. Undian keberuntungan? Togel gitu maksudnya? Kalau di Indonesia kan ada tuh, nyari nomor togel di kuburan gitu ada. Nah kalau itu maksudnya sama nggak? Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Selain itu bahasa Inggris juga banyak digunakan. Bahasa Tionghoa juga sering digunakan kelompok etnis Tionghoa. Betul. Gua sering lihat Ali Firvan segala macam semuanya tuh pada ngomongnya itu lebih ke campur bahasa Inggris gitu sih. Mungkin banyak orang Indonesia yang juga pinter bahasa Inggris. Cuman konsepnya gua kagak. Kuching adalah ibu kota negara bagian Sarawak, adalah salah satu kota terbersih di negara ini. Beberapa objek wisata yang populer di Kuching antara lain adalah Taman Kuching, Taman Orangutan Oh namanya Kuching gitu, tempatnya namanya Kuching gitu apa kayak mana sih? Bako National Park, Kuil Tua Pekong, Benteng Fort Margherita, Kampung Budaya Sarawak, Jalan Carpenter, Museum Kuching, Waterfront Kuching, dan Pasar Satok. Banyak. Selain itu Anda dapat mengunjungi Batu Kafes, sebuah bukit kapur yang memiliki serangkaian gua dan kuil gua, terletak di distrik Gombak, Selangor, Malaysia. Oh ini Selangor. Legoland Malaysia terletak di Johor Bahru, merupakan sebuah taman bermain yang bertemakan Lego, dibuka pada 15 September 2012, pertama kali yang ada di luar Amerika Serikat dan satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. Di sini terdapat juga wahana akuarium dengan Lego sebagai hias. Oh itu ukurannya segede apa sih? Kayak gede gitu, kayak sama orangnya sama gitu. Dan Anda juga dapat merasakan pengalaman menginap di hotel Lego. Ini tuh kecil apa Genting gede sih? Highland berada sekitar 50 km dari Kuala Lumpur. Di sini Anda akan banyak menemui ragam hiburan seperti kasino, taman bermain, wisata alam, pusat perbelanjaan, wisata kuliner, dan wahana Skyway, yaitu sebuah wahana gondola yang memiliki panjang sekitar 2,8 km. Kasino di Genting Highlands memiliki 400 jenis game meja elektronik, 3.000 mesin slot, 30 meja lain untuk game judi seperti blackjack, taisai, hingga Russian roulette. Di sini Anda juga dapat menemukan PSK dari berbagai negara. Kalau yang itu nggak usah lah. Ya udahlah, kita terima aja. Buat kalian yang di sana, ya kalau memang kayak gitu ya sudah, faktanya begitu. Kalau misalkan enggak ya silahkan kalian klarifikasi di bawah. Soalnya ini sensitif kan. Dan mereka beroperasi secara diam-diam. Negara bagian Sabah dan Sarawak memiliki undang-undang imigrasi mereka sendiri, sehingga semua warga Malaysia yang ingin melakukan perjalanan antara Malaysia Timur dan Semenanjung Malaysia memerlukan paspor. Oh beda, gitu ya. Pengayuan suku Dayak Malaysia adalah tradisi atau ritual penebangan kepala manusia dalam pertempuran atau perang. Praktik ini telah lama ditinggalkan, dan dianggap sebagai tindakan yang sangat brutal dan tidak manusiawi. Iyalah. Penang dikenal sebagai tempatnya surga makanan dan kiblat pecinta kuliner dari seluruh dunia. Di sini Anda akan selalu menemukan orang yang mengantri membeli makanan. Nama keluarga yang paling umum adalah Lim,
Li, dan Wong. Sedangkan nama keluarga yang paling populer adalah Aisyah, Aminah, Nur, Ahmad, dan Ashraf. Ahmad, Ashraf, oke. Harapan hidup orang Malaysia adalah 76 tahun, penyebab utama kematian adalah penyakit jantung iskemik, diikuti pneumonia dan penyakit cerebrovaskular. Oke. Gaji bulanan rata-rata di Malaysia adalah sekitar Rp11.800.000, dan satu orang membutuhkan setidaknya Rp6.700.000 untuk pengeluaran dasar bulanan mereka, belum termasuk sewa yang dapat bervariasi antara 3 hingga 8 juta rupiah per bulan. Apakah Anda pernah mengunjungi negara ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda suka? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang negara Malaysia. Nah ya, buat teman-teman semua yang memang asalnya dari Malaysia, kalian komen aja di bawah gimana sih kerennya Malaysia itu. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya, dan tentunya bermanfaat buat gua karena gua seorang content reaction Malaysia yang perlulah wawasan tentang hal ini gitu. Oke, thank you banget yang udah sampai ending video. Sehat selalu buat kalian semua, and see you next video.